Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyara al-hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, tentu kita selalu memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk pada Al-Hadithu Thaminu wa Thalathun, yaitu hadis yang ke-38. Hadis ke-38 ini oleh para ulama disebut dengan hadis wali, karena hadis ini menjelaskan pertama siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bagaimana seseorang bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya menjadi wali Allah, lalu kemudian selanjutnya apa saja keistimewaan waliullah. Jadi di dalam hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menjelaskan siapa itu wali Allah dan apa saja ciri-cirinya atau amalan apa yang bisa menghantarkan seseorang menjadi waliullah. Dan yang ketiga, apa saja keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali Allah. Ini secara garis besar apa yang terkandung di dalam hadis yang akan kita bahas ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qal,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Dan definisi hadis qudsi yang paling tepat adalah bahwa hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dan lafadznya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an lafadznya, maknanya juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an, hadis qudsi adalah tidak mengandung kemu'jizatan lafadznya. Sedangkan Al-Qur'an mengandung mu'jizat. Itu bedanya. Sehingga orang membaca Al-Qur'an lafadznya saja, dia tidak memahami maknanya, sudah dihitung sebagai ibadah. Tetapi baca hadis qudsi enggak faham artinya, enggak bisa dihitung sebagai ibadah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan Al-Qur'an itu kalamullah, di firman Allah ada penjelasan al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya sudah dianggap atau terhitung sebagai ibadah walaupun dia belum faham maknanya. Tetapi hadis qudsi karena lafadznya tidak mu'jiz, tidak mengandung mu'jizat dan tidak mengandung mukjizat itu melemahkan artinya ya. Mukjizat itu secara bahasa melemahkan musuh, melemahkan orang-orang yang menentang, yang artinya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan ayat Al-Quran, tidak akan mampu. Maka oleh karena itulah setiap ada orang yang membuat ayat palsu yang itu diklaim dari Al-Quran, niscaya akan diketahui. Tetapi kalau hadis qudsi palsu ada hadis qudsi palsu ada. Dan itu diteliti oleh para ulama, yang mengerti itu para ulama ahlul hadis. Maka enggak ada Al-Quran palsu, kecuali pasti orang awam pun bisa mengetahui itu. Tetapi hadis qudsi palsu, ya kalau enggak dideteksi oleh para ulama, kita enggak tahu. Tidak dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis, kita enggak tahu. Ya, jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Innallaha ta'ala qal, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang menyakiti waliku, wali Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Di dalam riwayat yang lain dengan redaksi man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabati. Siapa orang yang merendahkan waliku, maka dia telah menantang aku dengan peperangan, nantang perang dengan Allah Rabbul Alamin. Di dalam riwayat yang lain, man adzali waliyan faqad istahalla muharabati. Siapa orang yang menyakiti kekasihku, maka dia telah menghalalkan perang denganku, yaitu dengan Allah Rabbul Alamin. Wali dari sisi bahasa berasal dari kata-kata al-waliyu, yang berarti adalah al-qurbu wad-dunu, dekat. Wali secara bahasa berasal dari kata-kata al-waliyu, yaitu yang berarti ad-dunu wal qurb, yaitu dekat. Makanya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak ciri beliau, Umar bin Abi Salamah. Rasul sabdakan, ya ghulam sammillah.
wahai ana, pas mau makan sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah yang terdekat denganmu. Jadi yali dekat, ini dari kata-kata tadi. Wala yali dekat. Ya, jadi kata-kata yalik artinya yang dekat. Nah, al-waliyu mengikuti wazan fa'ilun. Waliyun mengikuti wazan fa'ilun. Wazan fa'ilun ini bisa berarti fa'ilun, pelaku, bisa berarti maf'ulun, objek. Jadi wazan fa'ilun bisa berarti fa'ilun, yaitu pelaku, bisa berarti maf'ulun, objek. Kalau wali dimaknai dengan fa'ilun yang berarti pelaku, berarti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taat, bertakwa, dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali yang tadi bermakna fa'il. Apabila wali di sini bermakna maf'ul, objek, berarti alladzi walahu Allah, yaitu orang yang Allah dekat dengannya. Bil hifzi, Allah menjaganya. Lalu kemudian wa mazid al-imdad, Allah memberikan tambahan pertolongan baginya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong dirinya, segala permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau wali yang berarti maf'ul, yang jadi objek, berarti Allah yang dekat dengannya dengan menjaganya, menolongnya, memenuhi segala kebutuhannya, menyelesaikan segala permasalahannya. Nah, di dalam Al-Quran kata wali bisa beberapa makna, memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah wali berarti anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Maryam ayat yang kelima, fahabli min ladunka waliya, berikanlah kepadaku wali, anak. Anak tuh dekat gak sama orang tuanya? Oh, dekat. Tadi kita sudah maknai wali dari sisi bahasa, berarti dekat. Anak itu dekat gak sama orang tuanya? Secara nasab, keturunan dekat gak? Dekat. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah kepadaku ya Allah dari sisimu wali. Yang dimaksud wali di sini adalah anak. Ya, yang dimaksud wali di sini adalah anak. Jadi ini doanya Nabiullah Zakaria alaihi salam. Berikanlah kepadaku anak. Waliyan berarti anak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berarti teman. Teman yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra, atau nama lainnya Bani Israel, ayat 111, walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyun minadh-dhul. Ini menceritakan atau menyebutkan tentang Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal merajai, menguasai jagat raya ini. Gak ada. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhul, dan tidak ada teman bagi Allah yang Allah harus merendahkan dirinya kepada temannya itu. Kita misalnya punya teman itu ya
dekat dengan kita, lalu kemudian kita ingin membuat dia senang, akhirnya kita ngalah, gitu kan? Itu nggak ada, itu teman yang seperti itu bagi Allah. Sehingga Allah harus mengalah, sehingga Allah harus memprioritaskan dia, nggak ada. Nah, di dalam ayat ini itu disebut dengan waliyun. Teman itu disebut wali. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, di antara makna wali adalah di dalam Al-Quran adalah orang yang memiliki kedekatan, sangat dekat, al-qarib. Yang dimaksud di sini ya di antaranya keluarga, kerabat kita, itu juga disebut wali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yughni maulan." Kalau ini redaksinya dengan maula. Maulan am maulan syai'a. Hari di mana teman atau kerabat tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Artinya kita punya kerabat nggak bisa nolong kita nanti di akhirat, kecuali ya amal saleh, dan kalau dia orang beriman juga. Kalau dia orang kafir maka tidak. Jadi di antara makna wali adalah kerabat. Lalu kemudian selanjutnya di antara makna wali adalah perwalian dalam urusan agama. Artinya kita dekat karena agama, sama-sama orang Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ini. Surat Taubah ayat ke-7. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan, sebagian mereka wali sebagian yang lain. Artinya memiliki kedekatan karena sama-sama beriman. Surat Taubah ayat ke-7 ini. Jelas ya? Jadi kita jelaskan dulu makna-makna. Kan sempat juga rame tentang apa? Wali itu. Beberapa waktu lalu itu. Ya. Makanya kita tuh ngajinya tuh jangan ngaji musiman itu. Lagi rame apa ngaji itu. Jangan. Ntar pemahaman kita jadi tidak lurus. Karena kebawa suasana. Ini kan masalah wali, aulia rame nih beberapa waktu lalu. Waktu pilgub ya kalau nggak salah. Sempat rame ini. Kita jelaskan ada beberapa makna. Kan ada orang yang mengklaim itu maknanya teman. Teman memang ada. Wali berarti teman ada. Karena dia secara bahasa berarti dari kata dekat. Anak juga disebut wali. Dekat nggak? Makanya misalnya ada seseorang yang wafat. Ada seseorang yang wafat. Nanti kita jelaskan lagi. Ada seseorang yang wafat. Maka ahli warisnya yang laki-laki disebut wali enggak? Wali. Disebut wali. Gitu. Karena punya kedekatan itu. Punya kedekatan. Nah, sama muslim satu dengan yang lain, mukmin satu dengan yang lain, punya kedekatan enggak? Kedekatan. Kedekatan apa? Agama, iman, din. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, contohnya nih, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Itu maknanya sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Orang-orang beriman itu wali. Punya kedekatan iman, agama yang sama. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh berloyalitas, berwali kepada al-Yahud wan Nasara. Sebagaimana firman Allah yang di surat Al-Maidah ayat 51. Nah, itu yang ramai yang itu tuh. La tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali. Anda punya kedekatan iman enggak dengan Yahud Nasara? Enggak ada. Gitu. Kalau tidak punya kedekatan, gimana Anda mau angkat jadi pemimpin Anda? Kedekatan nggak punya. Gitu maknanya ya. Ya, maka ini diantara makna-makna wali. Dan tadi kita sudah katakan al-asabah. Asabah itu adalah
orang yang mengambil warisan sisa dari kalangan laki-laki. Wa inni khiftul mawaliya min warai, sungguhnya aku khawatir di belakang keturunanku nggak ada yang mewarisi apa-apa. Jadi tetap seorang ayah atau orang tua, ya kalau toh dia memang itu, dia tidak boleh menghalangi ahli waris di belakangnya sehingga tidak bisa mendapatkan warisan, atau dia tidak boleh hartanya disodakohkan semua akhirnya ahli warisnya nggak punya atau tidak mendapatkan warisan. Nah, ini diantara beberapa makna wali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian wali yang dimaksud di dalam hadis ini, ia berarti adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia beriman, bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat ke-62 dan 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Ayat 63-nya menjelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka adalah orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipegang ayat ini sebagai definisi wali. Maka semua orang mukmin wali Allah enggak? Wali Allah. Semakin dia taat, semakin dia bertakwa, semakin tinggi atau semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahasa lainnya, semakin tinggi tingkat kewaliannya. Justru makin beriman, makin bertakwa kepada Allah, berarti makin dekat, makin tinggi pula derajat kewaliannya. Bukan orang yang ninggalin aturan syariat itu wali, bukan. Bicara ayat, nanti bicara hadis pun akan kita jelaskan. Ya, ini enggak sholat dibilang wali. Coba, ayat mana yang bilang begitu? Hah? Orang-orang sholat dia enggak sholat, lain itu mah wali itu. Nah, gimana ya? Di aturannya harus ada gitu. Nah, hadis ini diantaranya hendak menjelaskan bahwa kita ini tidak boleh membenci, memusuhi, menyakiti wali-wali Allah, orang beriman, wali Allah. Nggak boleh kita musuhin orang beriman, nggak boleh. Nggak boleh kita memerangi orang beriman kalau dia tidak memerangi kita. Nggak boleh kita menyakiti wali Allah, apalagi para sahabat. Nggak boleh. Maka hadis ini pun menjadi dalil tidak bolehnya selain dalil lain, selain hadis lain. Nggak boleh kita memusuhi sahabat, mencela sahabat, merendahkan sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nggak boleh. Jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Karena para sahabat ini telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti yang di surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi yang awal masuk Islam, yang bersegera menerima keislaman baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan yang mengikuti mereka Allah ridha kepada mereka, mereka telah ridha juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Para sahabat itu wali bukan? Wali. Jadi ya di atasnya para nabi, para rasul. Iya.
Jadi level paling atas itu para nabi, para rasul secara umum. Nanti di antara para nabi dan para rasul nanti ada masing-masing punya keutamaan yang Allah lebihkan di atas yang lain. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Pas itu juz ketiga dari suratul Baqarah. Itulah para rasul, kami berikan keutamaan pada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Jadi para rasul bertingkat-tingkat juga, para nabi, para rasul pun bertingkat-tingkat keutamaannya. Tentu yang paling utama, afdaluhum alal itlaq secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu ulul azmi minar rusul. Ya, termasuk ulul azmi Rasulullah juga di dalamnya. Ada Nabiullah Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Isa alaihi salam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara mutlak tertinggi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ulul azmi, baru kemudian setelahnya. Baru kemudian selanjutnya tingkatan aulia, para wali di bawahnya. Yang tertinggi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq. Dibandingkan dengan para sahabatnya Nabi dan Rasul terdahulu, maka sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat yang paling utama dibandingkan seluruh para sahabatnya Nabi dan Rasul terdahulu. Bahkan lebih tinggi dibandingkan hawariyun, yaitu para sahabatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Karena nabinya nabi paling utama. Nah, sahabat terus baru nanti ke bawah. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Terus kemudian masanya para a'immah, para imam. Mereka wali Allah. Seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, sampai kemudian ke bawah lagi eranya Al-Imamul Bukhari, At-Tirmidzi. Mereka wali-wali Allah. Kalau mereka bukan wali Allah, terus siapa wali Allah? Para ulama ahlul hadis, ahlul fiqh, ahli fiqih, al-fuqaha, para ahli tafsir, mereka lah wali-wali Allah, dekat dengan Allah Rabbul Alamin, taat, beriman, bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, menyebarkan ilmu yang datang dari Allah Rabbul Alamin dan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah wali-wali Allah. Jadi kita jangan keliru memaknai wali. Orang maknai wali itu yang ceritanya aneh-aneh aja. Kalau kisah tentang yang aneh-aneh para sahabat, Anda kan jarang dengar kan sahabat punya kejadian aneh-aneh. Ada, mungkin kita yang tidak tahu, tetapi tidak begitu terekspos. Betul? Sebagaimana juga para ulama misalnya tadi yang kita sebutkan. Yang kita tahu dari para ulama kan tentang ilmunya dan seterusnya. Ya itulah wali Allah. Bukan berarti mereka tidak ada keanehan, ada, tapi itu tidak lantas terlampau diekspos. Berbeda dengan belakangan orang kalau bicara wali mesti yang pertama kali terbersit dalam benaknya dia mempunyai keanehan, atau bahasa kitanya mempunyai hal-hal yang luar biasa. Saking luar biasanya akhirnya tingkah lakunya pun luar biasa. Tidak pakai pakaian, ya, cuman pakai sarung keliling kampung. Wali. Allah musta'an, gimana ini? Standar wali kok jadi begini? Orang gila disebut apa? Wali. Ini nggak benar ini. Maka standarnya apa? Syariat. Dan wali itu nggak bisa lepas dari syariat. Jangankan wali, nabi, rasul bisa lepas nggak dari syariat? Nggak bisa dan nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat nggak, bapak ibu? Sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa enggak Bapak Ibu? Puasa. Bahkan puasanya, salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan salatnya umatnya. Tuh. Nah ini kok aneh sekarang nih wali kok. Dia enggak puasa. Wali itu mah lain.
Kok jadi malah aneh sekarang? Tambah bingung, ini lama-lama orang gak beragama jadi wali ini. Rasulullah SAW itu bukan lagi wali, Rasul, Nabi, di atasnya para wali. Puasa, bahkan lebih sering puasanya daripada umat. Sholatnya lebih banyak daripada umat, ya sampai bengkak pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Lah ini sholat enggak, pakai baju enggak, cuman pakai sarung, keliling kampung, azan enggak kelihatan sholat. Oh, Anda jangan menghukumi sembarangan. Lalu dalilnya pakai dalil yang peribahasa bahasa Inggris, don't judge a book by its cover. Gimana sih? Hah? Terjemahannya ada di bawah sini, silahkan baca sendiri. Jangan menghakimi ngelihat luarnya, katanya. Loh, ayat hadis bicaranya begitu, Bu. Ayat hadis bicaranya begitu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat tadi kita udah bacakan yang di surat Yunus. Ayat ke-63-nya. Ayat bilang begitu, wali itu beriman, bertakwa, ngamalkan syariat. Nah, ini malah nggak pakai baju keliling kampung. Waktunya sholat nggak kelihatan sholat. Ya kali aja dia sholat Pak Ustadz tapi ngumpet-ngumpet. Kan dianjurkan jamaah. Rasulullah sholat berjamaah nggak Pak? Para sahabat sholat berjamaah nggak? Berjamaah. Kok malah wali nggak jamaah? Jamaahnya di Mekah gimana coba? Rasul SAW itu Nabi Rasul, beliau di Madinah, nggak pernah pas Jumatan nggak keluar. Lalu ditanya, Rasul Anda di mana? Saya tadi Jumatannya di Mekah, nggak di Madinah sini. Nggak ada. Padahal Mekah Madinah dibandingkan Indonesia Mekah, mana lebih jauh Pak? Indonesia Mekah, yang Madinah ke Mekah aja nggak, Jumatannya tetap di Madinah Rasul. Padahal beliau Nabi, beliau Rasul. Kalau beliau mohon kepada Allah bisa saja dengan cepat beliau sampai di Mekah, bisa aja. Jangankan sampai ke Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Bisa. Allah perkenankan, kalau Allah perkenankan, Allah izinkan, bisa. Nggak pernah Rasul Jumatan nggak kelihatan nongol. Terus ditanya, Rasul kok Anda nggak keluar Jumatan? Iya tadi saya Jumatannya di Mekah. Nggak ada. Dan ini kok percaya aja. Makanya ini alhamdulillah nih pas bener nih. Ini nggak didesain ini, nggak disetting ini, nggak by design ini. Kajiannya pas nih maknanya ini. Karena hari ini banyak ini wali-wali ini yang ya tadi wali. Orang gila, jangan sembarangan tuh wali itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu firman Allah Rabbul Alamin. Nah, di sini kita jelaskan, di hadis ini Rasulullah jelaskan kriterianya sesuai dengan yang di ayat. Lalu kemudian Rasulullah SAW jelaskan. Jadi kita tidak boleh memusuhi wali Allah, kekasih Allah, para sahabat, para ulama, tidak boleh. Tidak diperkenankan kita musuhin mereka, karena mereka wali Allah. Maka kalaulah misalnya, ini satu contoh saja, kalaulah misalnya seseorang itu misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan a'immah, dengan para ulama, dengan para imam, dia tetap harus tidak memusuhi mereka, merendahkan mereka, tidak boleh. Jadi misalnya para ulama di belakang melakukan kajian, penelitian, lalu misalnya dalam satu permasalahan fikih, mereka menyimpulkan dengan satu kesimpulan yang berbeda dengan para ulama, sebagian para ulama terdahulu misalnya. Itu bukan berarti mereka membenci, tapi itu memang ranah ilmu, dan tidak boleh menyebut para ulama terdahulu dengan sebutan yang merendahkan dan menghinakan mereka, tidak boleh. Tetapi poin penting yang harus kita ingat, tidak berarti seseorang itu menjadi orang yang dekat dengan Allah, tidak berarti dia maksum, tidak. Karena yang maksum hanya para nabi, para rasul. Jelas ya? Tidak berarti dia maksum. Para sahabat secara individu perorangan tidak maksum, artinya tidak terjaga dari kesalahan. Bisa keliru, bisa salah. Tetapi tetap kita tidak boleh merendahkan mereka. Tapi juga tidak boleh bersikap ghulu, berlebihan, sehingga kemudian meyakini ada ismah, ada maksum pada diri mereka, juga tidak boleh. Jelas. Para sahabat
mungkin keliru, tapi bukan lantas halal bagi kita untuk merendahkan dan menghina mereka, nggak boleh. Tapi juga tidak lantas kita bersikap berlebihan bahwa mereka itu kemudian nggak ada kelirunya sama sekali, nggak. Makanya di antara mereka pun saling berdiskusi, saling bermusyawarah satu dengan yang lain dalam beberapa permasalahan. Seperti misalnya pengumpulan Al-Quran. Itu kan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sarankan itu kepada khalifah. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diskusi terjadi. Itu tadi tidak maksum. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awal mulanya menolak. Lalu kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan kenapa alasannya, mengapa dan seterusnya, sampai akhirnya kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerima pandangan atau saran dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu tidak maksum. Jadi siapa orang yang memusuhi wali Allah, maka aku umumkan perang dengannya. Perang dengan Allah Rabbul Alamin, jangan harap Anda menang, udah itu aja. Iya, jangan pernah Anda berpikir sedikit pun Anda akan menang perang melawan Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itulah orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mencela Rasul, mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka mencela istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Allah Rabbul Alamin. Diperangi oleh Allah Rabbul Alamin. Dan tadi kita sudah katakan, ya orang yang perang dengan Allah Rabbul Alamin jangan pernah berpikir sedikit pun menang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan selanjutnya, hadis kursi selanjutnya, Allah Rabbul Alamin. Jadi Rasul meriwayatkan dari Allah Rabbul Alamin langsung. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Tidak ada sesuatu yang sangat aku cintai untuk dijadikan sarana sebab mendekatkan diri kepadaku, melainkan apa yang aku wajibkan. Artinya apa? Wali Allah syarat pertamanya ibadah fardu wajib. Bukan seperti yang tadi kita katakan wali Allah malah justru ninggalin sholat. Udah itu mah bukan wali Allah lah udah. Ayat Al-Quran tidak membenarkan itu, hadis tidak membenarkan itu, bahkan hadisnya hadis qudsi. Yang tadi kita sudah katakan ini berarti datang dari Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sesuatu yang digunakan oleh hamba yang paling aku cintai untuk mendekatkan diri kepada aku, melainkan mengerjakan apa yang aku wajibkan. Mengerjakan yang wajib, fardu itu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang apa? Haram. Jangan yang wajib dikerjain, yang haram juga dikerjain, itu berarti dia nggak mengamalkan yang fardu. Yang namanya mengerjakan yang fardu itu adalah yang wajib dia kerjakan, perintah wajib dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Ini poin pertama. Lalu poin yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan apabila hamba itu terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan an-nawafil. Kita terjemahkan ibadah sunnah. Aslinya nawafil itu ibadah tambahan. Jadi siapa orang yang dia kerjakan yang fardu, lalu kemudian dia mengamalkan yang sunnah terus-menerus, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi yang namanya wali Allah itu ibadah fardu ya dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh pun apa? Ditinggalkan. Hatta makruh aja dia usahakan untuk ditinggalkan. Kalau mau jadi wali level tinggi ya. Kalau mau jadi wali standar, jadi wali itu nanti ada tingkatannya. Kalau menjadi wali yang standar, artinya Anda mendapatkan kecintaan Allah secara umum, ngerjakan yang fardu. Fardu. Itu syarat Allah mencintainya.
Maka Allah waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang beriman secara umum. Yang artinya yang mengerjakan yang fardu. Tentu dia bertauhid, kepada Allah, tidak mengerjakan kesyirikan, jelas ini memang udah nggak bisa ditawar yang ini. Iya, dia beriman dan tidak kufur, ini juga jelas nih, nggak bisa ditawar, nggak bisa enggak. Lalu kemudian dia mengerjakan ibadah yang wajib, meninggalkan yang apa? Yang haram. Ini wali umum. Semua orang mukmin harus ini, nggak bisa enggak. Kalau mau meningkat lagi, maka dia amalkan ibadah yang apa? Yang sunnah. Artinya yang tidak diwajibkan, yang mustahab, yang dianjurkan sebagai tambahan. Makanya nafilah itu sebagai apa? Tambahan. Kalau yang fardu itu modal. Ya. Kalau yang ibadah yang mustahab, yang dianjurkan, atau kita dengan bahasa kita yang sunnah, itu tambahan, untung. Kalau istilah jual beli begitu, atau istilah ekonomi begitu. Nah, kira-kira kalau kita sedang berdagang, pengen cuman balik modal atau pengen untung? Ya saya mah balik modal aja lah, nggak apa-apa, nggak untung gitu ya. 10.000 lagi. Modal 10.000 dapat 10.000 lagi, jadi gimana ini? Nah itu yang fardu. Jadi itu syarat dasar wali. Dia beriman, bertakwa kepada Allah, mengerjakan yang wajib minimal itu. Sebab kalau dia tidak mengerjakan yang wajib, bagaimana Allah mau mencintainya? Itu modal dasarnya. Dia beriman, bertakwa kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah, tidak kufur, tidak mengerjakan kesyirikan, lalu dia amalkan ibadah-ibadah yang fardu, yang wajib. Makanya tadi kita katakan ini orang sholat fardu, enggak. Kok jadi wali? Ini walinya siapa ini? Gitu. Bahkan tadi ibadah yang dianjurkan dia kerjakan juga, walaupun itu enggak wajib. Walaupun seperti yang dikatakan oleh para fuqaha, ditinggalkan enggak dosa, dikerjain dapat pahala, dia ambil. Bahkan tadi yang makruh pun ditinggalkan, walaupun menurut sebagian para ulama yang makruh itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Iya, tetap dia tinggalkan, hatta walau itu makruh sekalipun misalnya. Ini wali Allah. Jadi justru semakin orang itu taat kepada Allah, semakin jadi walinya Allah. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala katakan, jangan Anda kaget ngelihat ada orang bisa jalan di atas air, nggak usah kaget. Lihat orang misalnya bisa terbang, nggak usah kaget. Lihat ada orang makannya beling misalnya, nggak usah kaget. Nggak perlu beli tempe berarti dia itu. Misalnya begitu, nggak usah kaget. Sampai kalian cocokkan perkataannya, perbuatannya dengan Al-Quran dan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi standarnya wali itu bukan keanehan. Bisa begini, bisa begitu, punya ini. Bukan itu. Karena kalau yang namanya keanehan begitu, dulu tukang sihirnya Firaun bisa punya juga nggak? Bisa punya. Tukang sihirnya Firaun juga bisa punya keanehan-keanehan. Para dukun itu juga bisa punya keanehan-keanehan nggak? Bisa. Bisa dia. Apa terus dia wali Allah? Tidak. Dia jangan terkecoh itu. Ya jangan terkecoh. Jadi standarnya itu bukan keanehan. Kita ini seringkali sudah menjadikan wali itu standarnya harus aneh, harus punya hal-hal yang luar biasa. Tidak. Karena sebagian hal-hal yang luar biasa itu bisa dipelajari. Anda nggak jadi wali, nggak pernah sholat pun bisa pelajari itu. Bahkan Anda semakin kufur, semakin menentang Allah, jadi makin hebat bisa jadi. Karena dibantu siapa? Syaitan. Wali itu bukan syaratnya jadi wali itu kudu kebal. Enggak, para sahabat enggak ada yang mati syahid kalau kebal, Pak.
Ya, para sahabat nggak ada yang mati syahid di medan perang. Kalau umpamanya kebal semua mereka, buat apa ada syuhada? Perang Uhud ada syuhada, orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Itu kan berarti mereka nggak kebal. Padahal mereka itu, coba kalau misalnya kita ditanya wali hari ini atau orang yang dianggap wali hari ini dengan para sahabat, mana lebih tinggi kewaliannya? Para sahabat, kan tadi kita sudah katakan. Para sahabat tuh wali tertinggi. Kalau Nabi dan Rasul udah jelas deh. Di atasnya mereka, di atasnya wali kan. Para sahabat itu menduduki derajat kewalian yang tertinggi. Kebal enggak, tetap aja kena pedang berdarah, kena panah bolong, tembus. Mereka pun wafat di medan perang, syahid. Tuh, mereka pun mengalami ujian-ujian yang berat dari Allah Rabbul Alamin. Wali tertinggi padahal itu. Masa wali tertingginya nggak kebal, wali yang belakangan malah kebal? Makanya biasanya tuh kalau atraksi kekebalan gitu tuh mesti sebelum atraksi ini, golok digini-giniin sama dia, mesti dia ngomong dulu keliling ada temennya, satu guru, satu ilmu, jangan apa ganggu, karena syaitan itu Pak. Syaitan itu Pak. Ada di antara itu baca ayatul kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bocor nih, patah ini. Bener kejadian, makanya dia bilang begitu. Sebab kalau pas dia lagi atraksi gini, terus ada di situ yang wirid baca ayatul kursi, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya, bisa berdarah ini. Kenapa? Jinnya pergi. Tuh. Jadi jangan jadi orang yang kagetan deh. Ya, udah cukup waktu bayi aja kagetannya. Kita ini kadang jadi orang Islam kagetan, hebat, begini. Itu bagaimana nanti kalau Dajjal muncul? Wah, kita makin gak sanggup lagi. Karena keanehannya luar biasa. Bagaimana kalau Dajjal muncul? Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu tadi yang menjelaskan kriteria wali. Dia ibadah fardu dia kerjakan, ibadah yang sunnah dia pun semangat mengerjakannya dan terus continue. Nah, lalu kemudian selanjutnya apa keistimewaannya wali ini? Keistimewaan apa yang Allah berikan kepada mereka? Lalu selanjutnya dalam hadis qudsi ini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku mencintainya, mencintai hamba itu, Allah apabila mencintai hamba, aku menjadi pendengarannya. Apa maknanya? Maknanya adalah Allah akan jadikan pendengarannya mendengar sesuatu yang diridhai oleh Allah aja. Gak mau dia dengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Allah jadikan penglihatannya hanya melihat yang Allah ridhai aja. Yang Allah gak ridhai, yang Allah haramkan dia gak mau lihat. Allah jadikan tangannya menyentuh sesuatu yang Allah bolehkan aja. Allah jadikan langkah kakinya menuju kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Itu maknanya ya. Makna hadis ini. Jadi bukan berarti Allah jadi pendengarannya, Allah jadi penglihatannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya. Maksudnya Allah menyatu dengan hamba itu, tidak benar ini. Enggak benar ini. Ini konsep yang keliru dalam memahami hadis ini. Bagaimana Allah menyatu dengan hambanya? Sedangkan Allah Rabbul Alamin, pencipta alam raya ini. Sedangkan Allah Rabbul Alamin pasti berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang semisal dengan Allah sedikit pun enggak ada, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di surat Asy-Syura ayat ke-13. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang setara dengan Allah, sama, setanding, gak ada. Lalu gimana Allah menitis kepada hambanya?
Itu tidak benar, tidak mungkin itu. Jadi konsep menitis itu sebenarnya datang dari istilahnya hulul, ya. Disilahkan oleh para ulama dengan istilah hulul. Allah menitis pada hambanya. Ini sebenarnya bukan datang dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, bukan pula datang dari Rasul SAW, bukan datang dari pemahamannya para sahabat, bukan datang dari pemahamannya para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga dari para a'immah, para ulama. Tidak ada. Ini datang dari filsafatnya Yunani, dari mitologinya Yunani. Ingat mitosnya Hercules. Jadi Zeus itu dewa, kata mereka Tuhan lah gitu, tapi menikahi Hera, perempuan manusia. Akhirnya lahirlah anak Zeus, manusia tapi memiliki sifat-sifat ketuhanan karena bapaknya itu Tuhan. Nah, mitologi ini dimasukkan awal mulanya ke dalam agamanya Yahudi dan juga An-Nasrani. Terlebih lagi An-Nasrani. Sehingga menurut mereka memahami bahwa Allah menikahi Maryam sebagaimana Zeus menikahi Hera. Akhirnya punya anak, Maryam punya anak Isa. Isa seperti Hercules, memiliki sifat-sifat ketuhanan. Akhirnya kemudian mereka pun menyebut Allah sebagai bapa, lalu menyebut Maryam sebagai ibu, lalu kemudian menyebut Isa sebagai apa? Anak. Tiga-tiganya disebut Tuhan. Allahu Akbar. Itu asalnya dari mitologi Yunani. Ada sifat-sifat ketuhanan yang menitis pada diri Zeus, ada sifat-sifat ketuhanan yang menitis pada diri Isa, lalu kemudian bergeser, ada sifat ketuhanan menitis kepada para wali. Maka tadi di awal kita sudah katakan, para wali itu tidak mempunyai sifat ma'sum, ismah, terjaga dari kekeliruan, kesalahan. Bagaimana ada sifat ketuhanan pada dirinya, sedangkan sifat ketuhanan itu tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak. Ini saya nggak perdalam lagi ya Bu ya, cukup sampai di sini karena saya khawatir nanti jadi lebih rumit lagi naik ke atas. Iya, karena ilmunya juga nggak ada dalam ayat hadis, makanya jadi rumit Bu. Iya rumit. Jadi saya beri contoh aja dah, udah terlanjur ini, sedikit aja. Jadi konsepnya begini. Mereka bikin konsepnya begini. Manusia itu mempunyai sisi kemanusiawian, sifat manusiawi. Itu yang dominan. Lalu kemudian dia punya sisi ketuhanan, tapi tidak dominan. Konsepnya. Oke, udah sampai sini. Ini nggak ada ilmunya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini batil. Saya cuma jelasin untuk supaya ibu faham dan tidak mudah terpengaruh. Allah menurut mereka, Tuhan atau apalah istilahnya mereka, itu punya sifat ketuhanan, itu yang dominan. Diistilahkan dengan lahutiyah. Tuhan, Allah punya sisi kemanusiawian, tapi nggak dominan. Nah, ketika seorang wali menurut mereka, wali sifat kemanusiawiannya atau sifat ketuhanannya yang enggak dominan, sifat kemanusiawiannya yang dominan ini ketarik naik kepada sifat ketuhanannya Allah. Ketarik naik, ini namanya taroki, rumus naik. Majdzub, jazab, nggak sadar dia. Ngomong nggak jelas, apa yang nggak jelas, sholat nggak, ini nggak. Itu konsepnya. Itu namanya majdzub, ketarik. Ada istilah lain sakar, mabuk cinta kepada Allah. Sehingga kemudian sebagian orang ada yang jelasin, kalau begitu wajar dia nggak sholat karena lagi ketarik kepada Allah. Kita jawab, bukan, itu nggak ketarik, gila itu. Memang orang gila nggak wajib sholat. Saya udah pelajari ini langsung konsultasi sama profesor tasawuf. Konsepnya gimana Prof? Kayak begitu. Itu ada ayatnya nggak ada hadisnya? Dibawakan hadis ini.
Tafsirnya padahal nggak begitu. Nggak ada Pak, bukan salah lagi, nggak ada gitu loh. Nggak ada, ini loh sekarang hadis ini disampaikan oleh Rasul SAW kepada siapa? Rasul nyampain hadis ke siapa? Sahabat. Dalam sanad hadis ini sahabat Abu Hurairah loh yang nerima hadis ini. Kenapa sahabat Abu Hurairah nggak pernah ngaku ketarik dengan Allah Rabbul Alamin sehingga kemudian jadi jadab? Hadis ini yang nerima langsung sahabat Abu Hurairah. Yang meriwayatkan dari Rasul SAW, lihat Sahih Bukhari, sahabat Abu Hurairah. Nggak pernah sahabat Abu Hurairah majdzub, jadzab, nggak pernah. Oh, antum nggak nyampe Ustaz, itu ilmu kewalian. Nah, kalau ilmu kegilaan emang nggak bakal nyampe saya. Kita bukan mengingkari adanya wali, cuman konsep itu. Nah, itu nanti yang masuk ke dalam istilah, ada istilah namanya tasawuf falsafi, tasawuf filsafat. Ini ditentang oleh para ulama. Ditentang, makanya Al-Hallaj dipenggal. Karena ini sebabnya. Menyatu dengan Allah. Ini yang diistilahkan dengan tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, kecampur sama filsafat. Seperti Ibnu Arabi mengaku menyatu dengan Allah. Maka tadi, nah konsep yang kedua itu konsep menyatunya naik. Menyatunya naik. Jadi dia ketarik sehingga hilang sifat kemanusiawiannya yang dominan, terkuasai oleh sifat ketuhanan dan kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ngomongnya ngawur. Saya adalah Allah. Ma fil jubbati illallah, tidak ada di dalam jubah ini kecuali hanya Allah. Tuh ngawur. Itu namanya menyatu dengan Allah tapi naik taraqi, ittihad. Istilahnya susah-susah. Ada lagi istilahnya lagi fana. Dia terasa fana, nggak ada. Yang ada hanya siapa? Allah. Itu disebut dengan wahdatul wujud. Kesatuan keberadaan. Yang ada hanya Allah. Yang lainnya nggak ada, sirna semua. Padahal yang lainnya ada, tapi diciptakan oleh Allah. Konsepnya Ahlus Sunnah begitu. Alam ini ada, tapi dicipta oleh Allah. Bukan dibilang nggak ada, fana. Sebelum ada, ya fana. Tapi setelah ada, dia ada, diciptakan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah, fana lagi. Tapi tetap ada, fase ada. Kalau fana yang ini enggak, benar-benar menurut dia enggak ada siapapun, melainkan hanya siapa? Hanya Allah. Sehingga dalam pandangannya semuanya hanya Allah aja. Ini kekufuran. Para ulama telah menghukumi ini dengan kekufuran. Bukan saya yang hukumi. Konsep yang kedua, turun, hulul. Jadi sifat kemanusiawiannya Allah yang tidak dominan itu dengan sifat ketuhanannya manusia yang tidak dominan turun. Tanazul, hulul, menitis. Ini juga sama, kekufuran juga ini. Maka nanti ada kajiannya, ada tasawuf, ada dua jenis. Ada tasawuf falsafi, tasawuf filsafat, ada tasawuf sunni. Ada yang mengistilahkannya dengan tasawuf akhlaki, perbaikan akhlak. Ada lagi tasawuf amali, amal, perbuatan, menjaga diri dari yang haram. Itu dari sisi syariat masih benar itu, selama tidak melampaui batas. Misalnya orang karena saking mau menjauhkan diri dari dunia, nggak menikah misalnya, oh itu dilarang nggak sama Rasul? Dilarang. Karena ingin menjauhi diri dari dunia sama sekali, tiap hari dia mau puasa terus, dilarang nggak oleh Rasul? Dilarang. Hadisnya Anas bin Malik lewat Imam Bukhari. Karena ingin menjauhi kehidupan dunia, fokus ibadah aja, sholatnya sepanjang malam nggak tidur, dilarang nggak oleh Rasul? Dilarang. Jadi nanti di sini pun ada yang melampaui batas, yang tasawuf amali tadi. Tasawuf berupa amal, ini ada yang melampaui batas. Sebagiannya yang puasa tiap hari, dilarang karena ada datang Rasul. Sebagiannya ada yang puasa nggak mau makan yang bernyawa, lagi masih bernyawa pakai dimakan ya. Nah, maksudnya tadinya bernyawa kayak ikan, nggak mau. Sebagian lagi ada yang puasanya hanya makan sayur-sayuran aja, ngerawat apa namanya dulu tuh. Ada yang puasanya bahkan nggak makan, nggak minum, kamar nggak makan, nggak minum, nggak tidur, lampu dimatiin, pati geni. Berlebihan, melampaui aturan. Jadi di sini juga ada yang berlebihan, yang tasawuf amali. Kita sebut tasawuf amali aja. Tasawuf dalam pengamalan.
Tapi akidah benar, tauhid benar, ngamalinnya melampaui batas. Ada yang berlebihan, ada yang pas. Nah yang pas ini dibenarkan oleh syariat. Istilahnya terserah mau dipakai. Sebagian ada yang mengatakan ya kalau gitu nggak usah pakai istilah tasawuf, toh udah ada di zaman Rasul, di zamannya para sahabat hidup sederhana. Rasul juga hidupnya sederhana, para sahabat juga hidupnya sederhana, tidak berlebihan dan seterusnya. Udah ada, nggak usah pakai istilah itu. Itu perdebatan tentang istilah. Oke lah, la musyahata fil istilah, tidak ada masalah dalam masalah istilah. Tapi esensi praktek pengamalannya harus tetap sesuai dengan tuntunan. Mau Anda bilang tasawuf amali atau apa terserah lah, itu namanya istilah. Tapi kalau yang tasawuf falsafi ini tadi kayak tokohnya Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi, sudah difatwa sesat oleh para ulama yang tasawuf amali. Sudah difatwa sesat. Bahkan tadi sebagian sampai Al-Hallaj akhirnya dipenggal karena tidak mau meninggalkan perkataannya itu. Begitu. Oh ini sejarah panjang ini, ceritanya ntar panjang urusannya nih. Kita cukupkan dulu itu ya. Jadi orang salah dalam memahami hadis, aku jadi pendengarannya, penglihatannya nih. Dan itu tidak difahami oleh para sahabat. Jadi artinya yang nggak ada pemahaman seperti itu sebenarnya nggak ada. Muncul belakangan dari mereka yang tidak memahami hadis ini kecuali tercampur dengan filsafat tadi, kecampur sama mitologi Yunani tadi, sehingga ada manusia setengah apa? Setengah dewa, setengahnya lagi apa? Sendal jepit. Manusia itu diciptakan oleh Allah, ruhnya diciptakan oleh Allah, jasad fisiknya diciptakan oleh Allah, sifat karakternya diciptakan oleh Allah. Jadi nggak ada sedikit pun unsur ketuhanan di dalam diri kita. Yang ada unsur kemanusiawian, kurang, banyak salahnya, banyak pledornya, banyak lalainya, banyak keluh kesahnya. Ini ntar kita sebutin ayatnya banyak ini. Innal insana khuliqa halu'a, banyak ngeluhnya. Itu sifat kurang yang ada. Sifat sempurna melekat pada siapa? Pada Allah Rabbul Alamin. Maka bagaimana kemudian kok kita punya sifat ketuhanan? Berarti ada kesempurnaan dong. Tapi kan manusia punya sifat kasih sayang. Dicipta oleh Allah kasih sayangnya manusia, tidak sifat kasih sayangnya Allah. Sifat kasih sayangnya Allah telah melekat pada Allah Rabbul Alamin. Sifat kasih sayangnya manusia diciptakan oleh Allah. Jelas bedanya. Maka tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita beribadah kepada Allah dengan meniru sifat-sifat Allah di dalam Al-Asmaul Husna. Keliru ini perkataan. Gimana kita niru sifat Allah? Sifat kita diciptakan oleh Allah. Sifat Allah enggak diciptakan. Sifat Allah telah melekat pada Allah Sang Pencipta, yang pastinya sempurna. Tadi ayatnya kita sudah bacakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kendati itu pun kita punya sifat rahmah kasih sayang, sama enggak dengan rahmahnya Allah? Pasti enggak. Allah punya sifat mendengar, lalu namanya adalah As-Sami'. Allah punya sifat melihat, menjadi nama Al-Basir. Sama enggak mendengar melihatnya Allah dengan mendengar melihatnya kita? Pasti enggak. Karena penglihatan pendengaran kita diciptakan oleh Allah. Pendengaran penglihatan Allah tidak ada yang ciptakan. Artinya memang itu melekat pada diri Allah Sang Pencipta sebagai kesempurnaan yang mutlak. Kok kemudian disebut kita punya sifat ketuhanan tuh gimana ceritanya? Nah ada lagi misalnya di praktek dalam tasawuf amali yang melampaui batas seperti kontemplasi, meditasi, pergi ke gunung-gunung, ke goa-goa, wiridan di dalam gunung, di dalam goa, nggak sholat jamaah, nggak sholat Jum'ah, nggak boleh ini. Apa Rasul SAW dulu katanya ke goa itu waktu menerima wahyu pertama. Setelah ada kewajiban sholat, apa Rasul ke goa lagi? Tuh, jadi jangan salah ambil dalil. Itu beliau baru diangkat jadi nabi, maka dapat wahyunya di goa. Kenapa nggak di masjid? Tuh ada lagi yang nanya kemarin. Ini pertanyaan nggak perlu ditanya, ini nih Pak. Ada kemarin tuh videonya tuh, saya lihat judulnya doang, jadi nggak mau dengerin juga itu. Mengapa Rasulullah nerima wahyunya di goa? Kenapa nggak di masjid aja? Katanya. Astagfirullah. Ngapain nanya begituan? Apa pentingnya? Kadang hal-hal kayak gitu dia dibahas. Tuh. Setelah Rasul SAW jadi nabi, jadi rasul, apa beliau ke goa lagi? Enggak, dakwah.
Setelah periode Madinah sudah ada dibangun Masjid Nabawi. Kan di Masjidil Haram waktu periode Mekah beliau nggak bisa ibadah di Masjidil Haram, digangguin. Yang mau diinjek kepalanya, ya kan? Yang dilemparin kotoran tuh, nggak bisa ibadah di Masjidil Haram, digangguin. Sekeliling Ka'bah pun banyak berhala. Nah, akhirnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Di Madinah udah ada Masjid Nabawi. Sholat jamaah di Masjid Nabawi, sholat Jumat di Masjid Nabawi. Rasul nggak ke gua lagi, enggak. Yang ada kemudian setelah Ramadan, syariat Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun i'tikaf. Di mana? Di masjid, nggak di goa. Berarti sholat jamaah juga, sholat Jumat juga. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya, keistimewaannya wali, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia meminta kepadaku, aku beri. Allah ijabah doanya. Allah ijabah doanya orang yang dia taat kepada. Namun kalau kita baca hadis-hadis yang menjelaskan syarat doa, itu syarat wali. Anda kerjakan perintah, tinggalkan larangan, makanannya yang halal, minuman yang halal, pakaian dari yang halal, begitu kan? Iya. Lalu kemudian wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Dan sayang waktu yang kita miliki tidak banyak, karena ya sebenarnya para sahabat itu mujabud dakwah. Mereka adalah orang-orang yang doanya apa? Diijabah oleh Allah Rabbul Alamin. Para sahabat itu kan berarti menandakan mereka wali. Ya, dijabah doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Tapi ya udah, habis itu beliau tetap taat, tetap beribadah dan seterusnya. Bahkan sebagian wali itu nggak mau karena udah ketahuan doanya diijabah, dia nggak mau ketahuan orang, pergi dia. Seperti Uwais ibn Amir Al-Qarani. Wallahu alam, yang lebih tepat bacanya Al-Qarani, bukan Al-Qarni, tapi Al-Qarani. Kan itu nama suku ya, suku Qaran namanya. Ketika dia datang ke Madinah, ketemu sahabat Umar minta didoain, dia doain karena disebutkan bahwa Rasulullah menyebut namanya. Lalu kemudian pergi berangkat ke wilayah Irak, sampai di sana lalu kemudian diketahui bahwa dia ini orang yang disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang banyak minta doa sama dia. Singkat cerita akhirnya dia pergi, nggak mau. Asal udah ketahuan jati dirinya, pergi lagi. Kenapa? Tiap hari orang datang minta doa, dia malah nggak mau. Apalagi sampai antri gitu bawa air, memang tambah nggak mau dia. Tambah nggak mau. Itu orang kalau wali beneran malah begitu, nggak mau. Jadi nggak mentang-mentang punya kedekatan dengan Allah terus kemudian pasang pengumuman menerima doa, nggak mau dia. Kenapa? Karena dia sadar itu keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya bukan untuk digunakan kayak begitu. Gitu. Malah sembunyi, ini pergi. Uwais bin Amir terus selalu pergi kalau udah ketahuan orang, terus ada yang satu minta doa, dua udah pergi. Datang lagi ke situ udah nggak ada lagi dia. Pergi lagi, terus pergi dia. Dia tidak mau orang ini. Dan beliau wafat menurut pandangan atau penelitian sebagian para ulama, beliau wafat di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, kalau tidak salah dalam satu peperangan ya, Nahrawan ya. Perang Nahrawan lawan Al-Khawarij, kalau saya tidak salah ingat, wafatnya di medan jihad, di medan perang, syahid. Tuh wali mati wali. Berarti wali tidak bisa mati. Ya, wallahu taala a'la wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Tidak ada pertanyaan kan ya? Ada kan? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa ilmu itu ada 3. 1, kitab yang berbunyi. 2, sunnah yang diikuti. Ya. 3, saya tidak tahu. Ya. Nah, Ashabi mengatakan bahwa saya tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Naam. Seseorang yang tidak menjawab pertanyaan karena kebodohannya karena Allah Ta'ala, tidak lebih sedikit pahalanya dibandingkan dengan orang yang menjawab pertanyaan. Nah,
Dan yang saya tanyakan, kenapa orang yang tidak tahu kok bisa disebut itu separuh ilmu kan? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak mengetahui satu permasalahan dalilnya dan hujjahnya dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak berani menjawabnya karena takut kepada Rabbnya Jalla wa'ala, dan rasa takut itu adalah ilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu. Maka karena rasa takutnya kepada Allah Rabbul Alamin, lalu dia menghadapi satu masalah yang dia tidak dapatkan dalilnya dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, dia nggak berani menjawabnya. Kenapa? Karena dia punya ilmu yang lain, yaitu khosyah, takut kepada Allah. Jadi nggak berani dia jawab asal-asalan. Dan sekaligus berdasarkan pernyataannya tadi, pernyataan Bapak tadi, dan itu memang diisyaratkan oleh para ulama, ilmu itu tadi Al-Quran, Sunnah. Itu ilmu, bukan pendapat pandangannya filosof, ahli filsafat dan seterusnya, bukan. Laisa bi'ilmin, ini bukanlah ilmu. Dan saking takutnya kepada Allah Rabbul Alamin, ketika dia ditanyakan satu permasalahan dia nggak dapati dalilnya, maka dia katakan saya tidak tahu. Dan pahalanya tidak beda dengan yang menjawab karena tahu ilmunya. Karena dengan takutnya itu dia nggak berani jawab, maka takutnya itu adalah ilmu. Takutnya kepada Allah itu adalah ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana dengan Wali Songo karena mereka dikenal sebagai penyebar agama Islam di Nusantara. Bahkan diziarahi kuburannya, tempat minta, dan gambarnya dipajang di rumah. Ini perlu kita ketahui pertama bahwa mereka termasuk sebagaimana catatan-catatan ya tentang sejarah, dan uniknya catatan tentang sejarah Wali Songo itu malah adanya di Belanda, Pak. Jadi beberapa peneliti meneliti sejarahnya Wali Songo harus pergi ke Belanda dulu, lihat manuskrip-manuskrip. Di negeri kita tidak ada manuskrip-manuskripnya. Jadi mereka itu semacam kayak para pedagang Muslim yang melakukan perjalanan pengembaraan untuk perdagangan. Makanya mengapa itu daerahnya kebanyakan daerah pesisir pantai, karena memang di zaman itu perjalanan menggunakan jalur apa? Jalur laut. Karena mereka Muslim, mereka berdagang, lalu kemudian mereka pun menjelaskan kepada sebagian orang yang dijumpai tentang agama Islam. Walhamdulillah, dengan begitu kemudian masuk ke dalam agama Islam. Cuman yang kita sampai ke kita kan film, Pak. Bener nggak, Bapak Ibu? Yang nyampe ke kita kan film, bukan buku catatan yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai fakta-fakta sejarah. Yang nyampe ke kita kan film. Itu tahu bener tahu enggak sumbernya film dari buku apa itu? Coba. Ini yang jadi masalah. Ini bukan masalah kita merendahkan Wali Songonya. Ini film dari mana nih sumbernya gitu loh, Pak. Sunan Kalijaga tak nungguin tongkat berhari-hari belumutan, sholat enggak apa enggak jadi wali. Bukan kita merendahkan Sunan Kalijaganya. Ini film dari mana dia bikin cerita kayak gini nih? Sehingga kita salah mempersepsikan wali. Makanya belajar jangan dari film. Bukan berarti kita ndak menghormati Wali Songonya. Ini yang jadi masalah, ini film nih kok bikin begini. Sesi Jenar, buat masuk ke tanah, jalan di dalam tanah. Saya juga zaman kecil saya nonton film begituan. Percaya dulu waktu masih kecil, namanya bocah. Giliran sekarang udah gede mikir juga, ini film dari mana dia riwayatnya ini? Gitu ya, bukan kita nggak menghormati Wali Songonya, bukan. Cuman ini kok jadi ceritanya begini sih? Dari mana nih sumbernya? Gitu. Kalau mereka berdakwah ngajak orang masuk Islamnya, alhamdulillah, dengan sebab mereka Islam masuk ke Indonesia. Cuman nih ceritanya yang dilebih-lebihin ini nih. Tuh yang Sunan apa itu nunjuk buah jadi emas. Nah ini nih cerita dari mana nih? Itu sutradara riwayatnya dari buku apa ini? Itu loh Pak yang jadi masalahnya itunya. Adapun Wali Songo menyebarkan agama, kaum muslimin jadi masuk Islam, alhamdulillah tuh.
Cuman cerita. Nah, karena cerita-cerita yang berlebihan inilah kemudian sebagian orang bersikap berlebihan terhadap kubur mereka. Lalu ziarah yang sesuai diajarkan Rasul mah boleh, diperintahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Boleh, diperintahkan, dianjurkan. Cuman yang jadi masalah nih yang berlebihan. Tanahnya diambil, berkah nih Pak Ustadz, buat jimat. Ini yang jadi masalah kan yang begini-begini, bukan ziarahnya, bukan. Dan jadi jangan salah paham. Ya, dia bawa apa diusap-usap ini, sap, berkah nih. Berkah. Itu gara-gara kena film itu. Itu coba di sini yang nggak pernah nonton film itu siapa, tunjuk tangan. Semuanya insya Allah pernah ngakses itu film, udah bahaya itu film tuh, bahaya itu. Itu yang bikin jadi hulu, jadi berlebihan. Bukan kita nggak menghormati, menghargai wali songonya, bukan. Mereka juga belum gini loh. Mereka kan coba begini, mereka sejarahnya nggak begitu, lalu disampaikan begitu. Zalim nggak ke mereka kita? Bohong dong kita. Tuh makanya lo para sahabat aja kita cerita tentang keanehan itu harus ada riwayatnya kok, nggak boleh asal-asalan. Ini wali songo mah, makanya perlu diteliti riwayatnya itu. Makanya kemudian ini jadi sikap berlebihan tuh gara-gara nonton film itu. Tok pukul jadi emas, ya kan? Terus ini Allahu Akbar. Di permasalahannya itu di konten ketika mereka sajikan seolah-olah wali songo kayak begitu, itu saya tanya pertanggungjawabannya gimana dia itu? Ada nggak buku yang jadi rujukan, jadi referensi? Pernah sebagian kita mungkin pernah melihat di beberapa Ramadan yang lalu ada itu bikinan Qatar ya, film tentang sahabat Umar namanya. Mungkin sebagian kita pernah lihat, Umar namanya. Itu bikinan negeri Qatar. Itu saja tim perumusnya tuh doktor-doktor ahli sirah, ahli sejarah. Itu aja masih dikritisi oleh sebagian para ulama yang lain karena ada yang lemah nih. Itu bukunya ada, kitabnya ada, riwayatnya ada, yang merumuskan alur jalan ceritanya pun para pakar, doktor, ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah. Itu aja masih dikritisi karena ada beberapa poin yang tidak tepat, riwayatnya lemah. Lah ini film ceritanya Masya Allah, ya Allah, kejar-kejaran Siti Jenar sama Sunan Kalijaga di dalam tanah itu, Pak. Astagfirullah. Sekali lagi ya, jangan disalahpahami. Kita bukan berarti tidak menghargai wali songonya. Ini yang bikin cerita ini nih, yang recok ini, yang bikin cerita kayak begini nih. Nah, itu perlu kita pahami itu. Jadi permasalahannya ternyata di situ. Saya teliti, saya renungkan kenapa nih kok jadi yang beredar akhirnya cerita tentang keanehannya, bener nggak? Kisah beliau dakwahnya seperti apa? Minim kita dapat info, minim kita dapat akses. Gitu, karena ternyata memang literaturnya adanya di Belanda malah. Ada sebagian peneliti sampai kudu harus ke Belanda. Namun lagi. Kalau itu tulisan atau literaturnya itu adalah tulisannya orang Belanda dengan bahasa Belanda, masih ada permasalahan satu lagi. Kemungkinan tidak validnya juga banyak. Sampai sekarang saya lagi cari juga literaturnya, dapat informasi bahwa bahkan setan-setan Indonesia itu produk Belanda itu, mereka bikin buat nakut-nakutin orang Indonesia. Makanya setannya jelek-jelek. Gundurwo, Banaspati, Sundel Bolong, ya kan? Jelek-jelek, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cakep. Coba setannya Eropa, coba lihat, vampir, pakai jas. Iya kan? Vampir pakai jas, setannya orang Eropa, giliran setannya orang sini bolong belakangnya ya. Allahu Akbar, kita dikasih setan yang jelek-jelek. Itu pun bagian dari Belanda membodohi umat atau membodohi orang Indonesia. Ya, sampai sekarang masih dipelihara lagi keyakinan-keyakinan begitu, berhasil berarti kan. Itu yang disebut dengan takhayul, khurafat, itu mitologi, legenda. Coba kita juga kan masih percaya Pak, legenda-legenda itu valid apa enggak tuh? Legenda perahu ditendang deng jadi gunung, coba ayo belajar kan belajar kan tuh, coba sampai sekarang saya masih gimana ini ceritanya ya, perahu ditendang jadi gunung, Tangkuban
perahu. Saya masih nggak ketemu, saya mikir. Sekarang udah gede baru mikir, dulu percaya aja karena masih anak-anak ya. Namanya juga legenda. Legenda itu ya mitos, tahu bener tahu enggak, hanya disampaikan dari mulut ke mulut. Ini yang harus dipahami. Kita ini banyak cerita aneh-aneh nih, kita nih banyak cerita aneh-aneh. Yang itu semua tidak ada sumbernya. Jadi sekali lagi bukan Wali Songonya. Wali Songo penyebar agama Islam. Seperti tadi para pedagang, memang banyak para pedagang Arab datang ke negeri-negeri, lalu kemudian bertemu dengan orang, sampaikan agama, masuk Islam, alhamdulillah. Tapi yang jadi masalah tadi cerita aneh-aneh. Dan kita bukan berarti mengingkari karomahnya wali, bukan. Maka tadi di awal kita sudah pembukaan, para sahabat itu pemimpinnya para wali. Cerita tentang karomahnya mereka sedikit atau banyak yang kita dengar? Sedikit, karena karomahnya mereka bukan di hal aneh. Karomahnya mereka diantaranya ketaatan mereka, ibadahnya mereka, kesungguhan mereka. Ada diantara mereka yang kesungguhannya dalam bersedekah. Ada diantara mereka, pernah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, ini nggak setiap hari, semalam suntuk sholat malam khatam Al-Quran. Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, sholat semalam suntuk, nggak tidur, tapi nggak setiap hari beliau, karena kalau setiap hari ngelanggar hadis Rasul kan. Khatam Al-Quran, semalaman di dalam sholat khatam Al-Quran. Kalau yang karomah kayak begitu, coba, jarang diceritain karomah begitu. Tapi karomah yang tadi buah dipegang jadi emas banyak diceritain. Tapi giliran yang kayak gini, ketaatannya, kesolihannya, jarang diceritakan. Khatam Al-Quran semalaman dalam sholat berdiri, Allahu Akbar. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Rabbul Alamin, bisa nggak mengerjakan itu? Nggak bisa. Nah makanya mestinya dikembalikan semuanya kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Saya kira kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.